sekilas info. Ternyata di tahun 2021 COVID masih ada, teman-teman. Halo teman-teman jumper semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel Jump Rope Buddy. Sebelum mulai video kali ini, saya mau minta maaf yang sedalam-dalamnya kepada teman-teman semua karena 2 minggu kemarin saya nggak sempat upload video. Hal tersebut dikarenakan saya terpapar COVID-19. Surprise, motherfucker. Dan tentu saja, ujung-ujungnya saya harus isolasi mandiri. Video kali ini pun bakal minimalis, soalnya saya rekam sendiri sambil isolasi mandiri. I'll allow it. Jadi, dalam video kali ini saya mau sharing mengenai pengalaman saya waktu saya berkencan dengan COVID-19. Semoga sharing saya kali ini bisa berguna buat teman-teman jumper semuanya, oke? Jadi gejala pertama yang saya rasain tuh pertama kali kerasa Jumat kemarin tanggal 26 Februari. Waktu itu malam-malam lah saya mulai ngerasa tiba-tiba badan kok kayak nggak enakan, kayak nggak enak badan, kepala agak berat gitu. Terus ya saya pikir paling masuk angin biasa ya. Jadi saya memutuskan buat tidur. Tidur aja lebih cepat, siapa tahu besok bangun seger lagi gitu. Simple. Tapi ternyata saya salah. Besoknya saya bangun, badan malah makin gak enak. Badan makin gak enak, kepala rada sakit, tambah lagi batuk. Ya sakit kepalanya tuh kayak daerah belakang gini lah. Itu rada sakit, terus batuk berdahak. Saat itu saya udah mulai mikir nih, mulai parno kan. Ini COVID bukan gitu. Tapi saya menghibur diri tuh kan, batuknya kan berdahak, COVID katanya batuknya kering, mungkin cuma radang. Saya masih cuek saat itu. Tapi besok harinya itu mulai kerasa penciuman saya tiba-tiba berkurang. Biasanya pagi-pagi tuh rutinitas saya tuh selalu minum espresso pagi-pagi baru bangun. Biasanya espresso itu namanya ekstra kopi, wanginya kenceng banget kan. Dan tiba-tiba saya nyium kok wanginya jadi agak samar. Masih kecium sih, tapi samar-samar, gak sekuat biasanya. Di situ saya mulai yakin dalam hati. Damn, ini COVID. Jadi akhirnya saya memutuskan buat tes swab antigen aja lah. Ini cuma buat mastiin aja. Soalnya saya udah rada yakin ini COVID. Nah, sebelum saya berangkat menuju tempat tes, saya melakukan kecerobohan secara psikologis. Jadi sebelum berangkat tes itu saya mulai kepikiran tuh berita-berita dari luaran sana yang katanya COVID tuh sesak napas, setengah mati, kapasitas paru-paru berkurang dan lain-lain. Pokoknya ngeri. Dan dari situ saya jadi gelisah kan, jadi takut gitu. Kalau nanti makin buruk gimana? Kalau nanti saya sesak nafas gimana? Kalau gini gimana? Kalau gitu gimana? Dan semakin saya panik, yaitu yang terjadi, nafas saya nggak beraturan. Diem doang, duduk atau berdiri doang kayak gitu, nggak ngapa-ngapain. Nafas rasanya jadi sesek, gitu kayak nggak teratur. Damn banget, damn. Tapi untungnya sepanjang perjalanan dari rumah saya menuju tempat swab, karena saya bareng adik saya sama-sama mau tes, ya saya bisa ngobrol, saya bisa bercanda sambil menenangkan diri. Jadi mungkin saya nggak tahu dia merasa gelisah atau enggak, tapi yang pasti waktu itu saya gelisah. Dan sambil ngobrol-ngobrol, bercanda-bercanda, saya jadi tenang. Ketika saya tenang, nafas saya jadi jauh lebih teratur. Jadi sedikit saran aja sih buat teman-teman ini ya. Kalau teman-teman amit-amit sampai mengalami gejala-gejala COVID, jangan terlalu takut, jangan terlalu panik, segera tes. Tapi semakin teman-teman takut itu malah bikin nafas kita jadi kacau balau, gak beraturan. So, mending teman-teman setenang mungkin, sesantai mungkin, tapi tetap ambil langkah yang tepat. Oke lanjut, jadi saya dan adik saya menuju tempat tes dan nyampe tempat tes ya ngantri bentar, daftar segala macam, urus admin, sampai akhirnya dites tuh. Ya ditesnya ya seperti yang diceritakan, ternyata benar-benar dicolok dari hidung, rasanya dalam banget gitu ya, nggak pernah sih. Pokoknya jari mah sebenarnya nggak nyampe lah ke hidung situ, dicolok masuk, nggak enak tapi nggak seburuk itu juga kalau menurut saya. Ya nangis dikit lah, colok dan ya. Sesuai dugaan saya dan adik saya dua-duanya hasilnya reaktif. Setelah lihat hasilnya reaktif, ya udah saya dan adik saya memutuskan buat pulang aja ke rumah, melanjutkan dengan isolasi mandiri. Di perjalanan pulang, saya masih santai, masih bisa bercanda sama adik saya. Nggak nyangka ya kita kena COVID. Masih berusaha bercanda, masih berusaha menenangkan diri dan berhasil. Saya nggak sesak nafas sama sekali saat itu. Nyampe rumah, masuk ke kamar masing-masing. Nah, di situ mulai pikiran jelek menghantui lagi. Ini kalau makin parah gimana?
Dan karena saya gelisah, saya makin sesek. Saya makin sesek, saya makin gelisah. Tuh kan sesek. Makin gelisah, makin sesek lagi, makin sesek, makin gelisah. Saya merasa bodoh banget lah di situ. Sambil mulai makin gelisah dan makin sesek, saya mikir ini nggak bisa nih dibiarin gini terus. Akhirnya saya memutuskan mencari cara buat menenangkan diri. Dan ya, teman-teman jumper pasti udah bisa nebak lah ya. Saya ngapain kalau menenangkan diri? Ya apalagi, langsung aja saya loncat tali. Sebenarnya saya sendiri nggak tahu langkah yang saya ambil itu, keputusan yang saya ambil itu benar atau salah. Ketika lagi COVID, saya malah berolahraga lompat tali. Tapi waktu itu saya udah nggak tahu jalan lain gimana caranya saya mau menenangkan diri. Jadi langkah saya ini bukan buat teman-teman ikutin, mending tanya dulu ke dokter atau ke orang yang ngerti sebenarnya langkah buat olahraga ketika COVID bagus atau enggak sih. Tapi waktu itu saya udah nekat aja lah, yang penting saya tenang dulu. Akhirnya saya memutuskan buat lompat tali. Actually, I'm not even mad. That's amazing. Akhirnya saya loncat tali sekitar 12 kali 30 detik, high intensity ceritanya, hit high intensity interval training, saya lakuin sebanyak 2 kali lah. Dan lucunya ketika saya lompat tali, emang saya jadi jauh lebih tenang. Ketika saya tenang, walaupun dia nafas jelas ngos-ngosan karena saya loncat tali gitu kan, tapi nggak sesesek yang pertama gitu. Malah ketika lagi diem gelisah, malah lebih sesek daripada saya lompat tali. Dan ketika saya selesai olahraga pun, ketika badan saya udah berkeringat, saya ngos-ngosan, tapi nafas saya jauh lebih stabil. Jadi saat itu saya mikir, oke lah kalau kayak gitu, oke, lanjutin aja lompat talinya, mikir apa gitu kan. Oh iya, selain saya lompat tali, saya juga memperbanyak minum vitamin C, vitamin D, vitamin E, dan saya juga rutin berjemur tiap pagi. Jadi pagi-pagi saya jemur, ya berapa lama dari kemarin ini ya? Mungkin ngitemin nggak nih? Nggak tahu sih, tapi harusnya sih ngitemin dikit karena saya jemur rajin tiap pagi banget. Selama ada matahari saya pasti jemur. Hari-hari berikutnya untungnya gejala saya nggak makin parah, jadi demamnya berkurang, ya bisa dibilang hilang lah kalau demamnya. Sakit kepala berkurang, indera penciuman juga berkurang. Ya, indera penciuman saya masih berkurang. Itu sangat disayangkan. Jujur itu ngeselin banget ketika indera penciuman saya itu berkurang sampai hilang banget gitu. Kebayang nggak sih teman-teman, nggak bisa ngendus apa-apa sama sekali. Makanan yang kelihatannya enak, nggak ada baunya. Padahal nggak mampet loh, nggak mampet. Nafas biasa lancar, tapi nggak bisa nyium. Gak enak banget. Tapi dibalik itu semua, saya masih bersyukur karena untungnya cuma indera penciuman saya aja yang hilang. Indera pengecap nggak hilang, nggak ngerasain sesak napas. Jadi kalau dengan indera pengecap saya nggak hilang, yang minimal saya masih bisa makan dan masih bisa menikmati makanan itu walaupun nggak 100% karena nggak ada baunya. Dan ya saya cuma bisa berharap aja semoga penciuman saya bisa cepat-cepat kembali aja lah supaya makan enak lagi. Ya hari-hari berikutnya akhirnya berlangsung seperti biasa. Indera penciuman saya mulai kembali. Ya puncak-puncak saya nggak bisa mencium sama sekali itu sekitar 2-3 harian lah. Setelah itu berangsur-angsur mulai kembali dikit-dikit. Dikit-dikit mulai kopi mulai samar lagi, dari yang tadinya hilang mulai samar lagi, makanan sedikit-sedikit mulai tercium tapi masih nggak 100%. Sedangkan kondisi tubuh saya, biarpun kelihatannya kayak nggak ada gejala, saya bisa beraktivitas, saya bisa olahraga, tapi jujur agak kurang bertenaga. Jadi kurang semangat, kurang ya agak nggak enak lah. Tapi beda sama kayak panas dalam atau masuk angin tuh beda rasanya, kayak kurang bertenaga aja. Jadi intensitas olahraga saya merosot, rutinitas olahraga saya juga merosot. Biasa saya olahraga lompat tali tuh seminggu bisa 5-6 kali. Bahkan kalau lagi gak masuk akal bisa 7 kali itu seminggu. Sekarang tiba-tiba paling kayak cuma 3 kali. Itu pun gak terlalu intens. Paling kayak 2 kali 12 kali 30 detik lah. Biarpun memang ketika selesai olahraga, badan saya merasa sangat mendingan, sangat better. Tapi tetap ketika mau mulainya tuh rasanya lemes banget. Gara-gara itu, makanya rutinitas saya agak drop olahraganya. Ya setelah jalan isolasi mandiri seminggu 2 mingguan, ya akhirnya badan saya mulai berenergi lagi. Double sun power! Porsi olahraga, intensitas olahraga udah mulai bisa ditambahin. Udah nggak ada yang namanya sesek-sesek lagi. Biarpun gelisah-gelisah dikit, udah nggak kerasa tuh sesek nafas. Ya udahlah, saya udah mulai pede dan akhirnya tanggal 15 Maret kemarin saya memutuskan buat tes lagi. Tapi kali ini saya memutuskan buat tes PCR supaya lebih yakin kalau saya benar-benar udah negatif, udah sembuh. Jadi tanggal 15 Maret kemarin pagi-pagi saya dan adik saya memutuskan buat ke rumah sakit Boromeus
buat tes PCR. Nah, nyampe di situ ya biasa ngantri, daftar, ngantri segala macam sampai akhirnya dites dan ternyata katanya yang dicolok itu hidung dan mulut sekaligus. Saya rada baru tahu. Mulut juga. Tapi ya udahlah ya, namanya mau tes gitu kan. Udah akhirnya dicolok tuh hidung seperti biasa, dalam lagi dan nggak bisa terbiasa sih itu. Tetap aja nggak enak, rasanya aneh. Netesin air mata dan untungnya mulutnya dia coloknya nggak terlalu dalam. Tes dan akhirnya katanya sih ya sore atau malam lah dikirim lewat email hasilnya. Yaudah akhirnya saya pulang. Nyampe rumah saya agak was-was ya, namanya masih ada aja tuh deg-degannya, namanya lagi nunggu hasil gitu kan. Pagi sampai siang tuh nggak bisa tenang, aduh gimana ya hasilnya, gimana kalau masih positif atau apa dan bla bla bla. Itu email berapa kali saya refresh lagi karena saya penasaran mana nih hasilnya gitu. Sampai akhirnya datang juga tuh di email juga tuh hasil tes saya dan hasilnya yeay, negatif. Akhirnya negatif juga dan lega banget saat itu. Ketika akhirnya saya udah negatif, saya udah lega, saya udah bersyukur. Dan saya jadi teringat nih, ada satu hal yang benar sangat saya syukurin tuh. Saya ketemu sama yang namanya lompat tali berapa tahun kemarin ini. Dan saya bersyukur banget ketika saya lompat tali secara rutin berapa tahun terakhir. Soalnya kebayang kalau saya masih hidup kayak zaman dulu gitu, saya masih nggak peduli sama yang namanya kesehatan, segala zat-zat kimia berbahaya itu masuk ke badan saya, udah nggak tahu deh itu gejala yang saya alamin ketika saya kena COVID. Saya nggak ngerti lagi bakal kayak gimana, kayaknya bisa lebih buruk dan itu mengerikan. Yang kemarin aja udah ngeri. So buat teman-teman semuanya, selain ngikutin protokol kesehatan yang ada, please banget teman-teman lebih aware sama kesehatan, dijaga banget itu kesehatannya. Buat yang belum rutin olahraganya, dirutinin olahraganya, biarpun cuma 5 menit sehari nggak apa-apa, tolonglah dirutinin aja. Saya jamin teman-teman gak akan nyesel lah sama yang namanya rutin olahraga. 5 menit doang sehari, pasti punya kan waktu 5 menit sehari, ya nggak? Ngaku lah. Biarpun gejala COVID yang saya alamin ini termasuk ringan katanya, tapi sungguh deh, yang namanya kena COVID, kehilangan indera penciuman, sakit kepala, demam, badan loyo, itu semua ngerepotin banget lah. Gak enak banget lah itu. COVID bener-bener banget. No, say no to COVID. Jadi kesimpulannya, saya berharap teman-teman jumper semuanya bisa jauh lebih aware sama kesehatan, jauh-jauh dari yang namanya COVID, supaya bisa tetap have fun, lose weight, and live your freaking best. Without COVID, of course. Buat sekarang, tanggal 18 Maret, saya masih isolasi mandiri, biarpun udah negatif, tapi saya masih pengen isolasi mandiri bentar lagi, buat memastikan badan saya benar-benar clean, bersih dari yang namanya virus COVID ini. Nanti setelah saya yakin bersih, saya bakal sesegera mungkin upload video lagi buat teman-teman jumper semuanya. Sambil isolasi mandiri kemarin, saya juga udah nyiapin nih banyak banget video-video epic yang bakal saya upload ke depannya. Dan sedikit bocoran, dalam video berikutnya, saya bakal ngebocorin full 100% rutinitas saya. Rutinitas olahraga, jadwalnya, jam makan, makannya apa aja, suplemen, aplikasi, bahkan sampai kondisi mental saya ketika saya mulai olahraga. So, videonya udah pasti epic banget. Please, jaga kesehatan dan tunggu video berikutnya. Oke, gitu aja video kali ini. Jumper Body undur diri untuk kali ini. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton. Saya doakan teman-teman jumper bisa tetap sehat terus, sehat walafiat, dan bisa mencapai body goal-nya masing-masing. Dan seperti biasa, akhir kata dari saya, happy jumping.